Berikut ini adalah kisah nyata cerita horor tentang jenazah gentayangan minta untuk dimakamkan secara Islam. Kisah nyata cerita horor ini dialami oleh pemuda asal Bandung, Jawa Barat bernama Herdian. Herdian mengungkapkan kisah nyata cerita horor yang dia alami lewat podcast di channel YouTube Lentera Malam. Di podcast itu Herdian mengatakan bahwa kejadian nyata cerita horor yang dia alami terjadi pada tahun 2014 silam. Kejadiannya tahun 2014 di antara bulan Agustus sampai Oktober, kata Herdian. Herdian lebih lanjut menjelaskan bahwa sosok yang ingin dimakamkan secara Islam ini teman dekatnya bernama Ken. Itu tuh teman dekat banget gitu. Nongkrong kemana-mana suka bareng, ujarnya. Herdian mengatakan dirinya dan Ken jadi makin sering nongkrong setelah gagal masuk perguruan tinggi negeri, PTN. Karena kita gagal masuk PTN waktu itu akhirnya mutusin buat cuti aja tanpa aktivitas kuliah atau kerja, ujarnya. Dikatakan Herdian saat tidak ada aktivitas itu mereka sering nongkrong bareng dengan geng motor. Ikutan geng motor juga, waktu itu sering banget ribut lah. Pernah waktu itu ribut ya sama-sama babak belur gitu sampai akhirnya besoknya si Ken tuh ngomong ngajak ke Banten katanya punya kenalan ustadz, dia pengen ngisi badannya biar kebal katanya, ujarnya. Ken waktu itu kata Herdian terus membujuk dirinya untuk bareng mengisi ilmu kebal, namun ia menolaknya. Dia Ken, membujuk terus sampai akhirnya nyerah buat ngebujuk. Akhirnya aku cuma ngantar ke sana. Tempat orang pintar di Banten, katanya. Di situ Herdian mengatakan dirinya merasa aneh, karena Ken mengaku punya kenalan ustadz sementara dia adalah non-muslim. Akhirnya, okelah kalau nganter aja aku mau gitu. Berangkatlah aku ke sana. Di sana tuh udah ketemu sama yang katanya ustadznya itu namanya Pak Yus, katanya. Setiba di tempat Yus, Ken katanya dikasih persyaratan oleh Pak Yus. Di sana tuh dikasih persyaratan ini itunya tuh cuma ke si Ken. Jadi aku tanya persyaratannya apa aja nggak dikasih tahu karena nggak berminat gitu soalnya persyaratan buat orang itu beda-beda katanya, ujarnya. Pada saat itu Ken kata Herdian ditahan oleh Pak Yus selama 2 minggu di kediamannya untuk menuntaskan ilmu kekebalan tubuh yang dipelajarinya. Dari situ kan kata si Pak Yus, Ken harus di sini selama 2 minggu. Kan aku nggak mungkin di sana nemenin sampai 2 minggu beres gitu akhirnya aku pulanglah duluan ke Bandung, ujarnya. Singkat cerita, Ken kata Herdian sudah kembali ke Bandung dan langsung menyamperinnya ke kediamannya. Tapi di sana tuh nggak ada apa ya, nggak ada aneh-aneh sih biasa aja gitu. Tapi Ken malah jadi lebih pendiam, jadi lebih kalem, ujarnya. Pada saat itu, Herdian mengaku dirinya penasaran apakah Ken benar-benar sudah kebal. Akan tetapi setelah mengisi ilmu kebal keributan pun jarang terjadi. Tapi selama 2 minggu setelah si Ken ngisi badan tuh, hampir enggak ada keributan sama sekali yang biasanya tiap malam minggu ketemu lagi tuh sama geng motor yang beda gitu tapi dari yang biasanya bentrok terus jadi enggak di situ, ujarnya. Akhirnya kata Herdian sampai sekitar 2 bulan setelah itu di bulan Oktober, Ken mengajak dirinya untuk jalan-jalan. Bosen nih pengen jalan-jalan yang jauh katanya. Kemana ya katanya akhirnya tuh dia tuh nyebutin pengen ke Pantai Santolo katanya ke Garut, ujarnya. Pada waktu Ken mengajak jalan-jalan itu lanjut Herdian ada 2 temannya yang lain yang mendengar. Nah itu posisi di situ lagi ada aku temen yang lain ada si Anggi sama si Reza sama si Ken jadi berempat itu di tempat nongkrong bukan di rumah. Akhirnya setelah ngobrolin rencana buat ke Pantai Santolo semua pada pulang pada nginep di rumah si Ken ini biar besok berangkatnya bareng gampang gitu tinggal saling bangunin, ujarnya. Mereka kata Herdian akhirnya berangkat menuju Pantai Santolo pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah di situ berangkat sampai Garut kota tuh sekitar jam setengah 11 padahal itu bawa motor nyantai banget sih enggak ngebut-ngebut, katanya. Begitu masuk jalan berkelok-kelok area pegunungan Garut, Ken yang berada di depan memacu kencang motornya. Nah begitu memasuki area pegunungan kan jalannya berkelok-kelok, terus orang-orang yang senang naik motor itu kan kalau ketemu jalan kayak gitu tuh malah sengaja malah ngebut gitu di belokan-belokan kayak gitu, katanya. Ken posisinya kata Herdian saat posisinya di depan sendirian tanpa boncengan. Ken posisinya paling depan, otomatis yang belakang harus bisa ngejarkan gitu jadi harus ikut ngebut juga gitu.
Nah setelah agak masuk lagi ke daerah yang lebih ke hutannya lagi kan itu jalan tuh licin bekas hujan gitu. Si Ken kepleset di depannya itu ada truk gede truknya si pelan soalnya posisi dari posisi truk itu nanjak. Dari posisi lawan arah Ken turun. Nah dari sisi kepleset kepalanya itu kena bemper mobil gede itu. Yang kayak bemper tambahan yang besi gitu yang benar itu cuma kepalanya doang paling yang nyentuh mobil itu sebenarnya. Katanya. Herdian mengatakan karena kejadian itu mereka panik dan langsung membanting motor mereka untuk buru-buru menolong Ken. Dari situ yang di belakang otomatis panik, aku langsung ke pinggir, motor dibanting udah gak inget distandarin dulu atau apa langsung nyamperin. Di situ posisi si Ken itu setengah telungkup balik ke kanan, ujarnya. Herdian mengatakan dirinya pada saat itu mencoba untuk mendudukkan Ken. Jadi pas aku angkat buat didudukin yang aku pegang tuh kepala ini sama badannya perutnya biar diposisiin duduk dulu. Ternyata ininya pecah. Jadi yang dari tulang ini tulang dari mata ke lubang kuping ini tuh pecah gitu. Jadi lembek kayak megang pipi itu. Terus si bola mata kanannya sudah pecah juga. Bola matanya yang kanan ini, ujarnya. Pada saat dicoba didudukkan, Ken kata Herdian batuk 2 kali dan mengeluarkan dari mulut juga telinga. Abis dari situ udah langsung meninggal di tempat di situ. Udah gak ada nafas lagi, katanya. Pada saat memeluk Ken, Herdian merasakan ada yang janggal. Menurutnya ada seperti tepukan dari tubuh Ken ke arah badana. Pas coba didudukin gini akhirnya nafas terakhirnya keluar. Tiba-tiba kayak ada angin dari arah tubuh Ken ke sini ke badanku gitu. Kerasa banget gede gitu terus ada tepukan di sini nepuk ke pundak kiri. Terus ada bisikan di sini nih kalau dari bahasa Sundanya tuh bilang itu pang lepaskan artinya tolong lepasin, ujarnya. Setelah mengalami kejadian aneh itu, Herdian mengaku belum mengerti apa maksud dari kejadian itu.